berikan ini agar tanaman tumbuh secara subur, berbuah lebat, bebas dari hama penyakit, karena bahan ini dapat memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, serangan fungi atau jamur, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanaman cabainya sangat subur, luar biasa sekali. Nah, khususnya hari ini kita akan melakukan penyepraian, di mana penyepraian ini bertujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini terbebas dari namanya serangan jamur, khususnya busuk buah, karena tanaman cabai yang kita tanam ini sudah berbuah dan sudah memasuki fase generatif namanya, di mana kita harus melakukan perawatan dengan ekstra dengan teliti, karena tanaman cabai itu sangat rentan daripada serangan jamur, baik kondisi cuaca panas maupun cuaca hujan. Kita tetap harus waspada. Oleh karena itu, kawan-kawan, simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Nah, sebelum kita melakukan penyepraian, kita melihat dulu kondisi tanaman cabai yang kita tanam ini. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam, jadi sangat subur luar biasa. Jadi daunnya berwarna hijau bagus, tidak ada yang keriting, kawan-kawan. Seperti ini. Ini tanaman cabai dengan varietas megatop, yaitu cabai merah besar. Jadi pertumbuhannya sangat bagus sekali, dan di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sudah berbuah dan sudah yang namanya memasuki fase generatif atau fase pembuahan, kawan-kawan. Di sini bisa dilihat, jadi bunganya cukup lebat luar biasa seperti ini. Jadi perantingannya pendek-pendek, di sini tidak terlalu panjang. Nah, di sini buahnya sudah ada. Ini bisa dilihat masih agak kecil-kecil. Tapi buah bawahnya sudah mulai dia besar ini. Nah, seperti ini. Ini tunas-tunasnya seperti yang dalam video sebelumnya kita sudah sampaikan, kita tidak melakukan pemotongan tunas karena ini merupakan tunas yang produktif. Tunas produktif artinya tunas yang menghasilkan buah. Karena ini tunasnya sudah hampir sama tingginya dengan batang utama. Nah, di sini batang utamanya, kawan-kawan. Nah, ini ada buahnya cukup banyak. Jadi seperti ini penampakannya, kawan-kawan. Luar biasa sekali. Jadi seperti ini sudah ada buahnya, kawan-kawan. Bisa dilihat. Ini buahnya sangat besar sekali, sangat panjang sekali dia. Jadi sudah cukup banyak buahnya. Dan bunga-bunganya di sini juga sangat lebat luar biasa. Di perantingannya nih pendek sekali. Jadi dengan perantingan pendek, jadi otomatis cabang Y-nya banyak dan buahnya akan sangat lebat. Nah, kita giniin sedikit. Nah, seperti ini. Ini buahnya, kawan-kawan. Luar biasa sekali. Jadi subur luar biasa dia. Jadi kalau tanaman cabai merah besar kalau subur, otomatis nanti buahnya akan lebat. Seperti ini juga. Hampir sudah merata buahnya, kawan-kawan. Tinggal nunggu agak tua sedikit bisa dipanen sebenarnya ini.
Ini daunnya sangat hijau sekali seperti ini. Jadi bebas dari namanya keriting ya, karena kita melakukan perawatan dengan ekstra. Artinya kita selalu setiap melakukan penyempraian kita melakukan dengan memik bahan-bahan yang super, yaitu kita menggunakan akarisida seperti samit, kita rolling dengan bahan aktif diapenturon seperti Pegasus, dan kita rolling juga dengan bahan aktif abamectin murni seperti Agrimek. Jadi dengan perollingan untuk mengendalikan tungau dan trip sehingga daun tanaman cabenya bisa mulus seperti ini. Jadi hampir merata pertumbuhannya. Nah, ini penampakannya kawan-kawan. Jadi subur luar biasa. Dan bunganya sangat lebat sekali. Nah, seperti ini. Dan di sini buahnya juga sudah mulai besar-besar seperti yang sudah saya perlihatkan tadi. Nah, ini sangat besar sekali, panjang sekali buahnya. Hampir segini. Panjang sekali sudah. Nah, yang ini juga hampir merata. Itu luar biasa besarnya ini, sangat panjang dia. Ini bunganya bisa dilihat, ini sangat-sangat tebal. Nih, jaraknya dekat-dekat sekali dia. Untuk menjaga kesuburan tanaman cabai yang kita tanam, kita juga selalu melakukan penyempraian dengan menggunakan, yaitu seperti ini. Ini merupakan Premino yang merupakan asam amino dan pupuk cair protein. Ini sangat bagus sekali untuk menyuburkan tanaman, kawan-kawan. Jadi dengan rutin kita menyempraikan ini, tanaman bisa subur seperti ini. Dosis yang kita pakai yaitu 30 ml atau satu tutupnya ini untuk takaran satu tangki semprot. Kita lakukan penyempraian interval untuk Preminonya 7 hari sekali. Jadi kalau tanaman kurang subur bisa melakukan 5 hari sekali. Sedangkan agar bunga dan buah tidak mengalami kerontokan, 5 hari kemarin kita juga sudah melakukan penyempraian yang namanya menggunakan suplemen tanaman. Di fase generatif kita menggunakan kalium cair, yaitu mereknya Kalinet seperti ini. Dosisnya sama dengan Premino, yaitu 30 ml untuk satu tangki semprot. Interval melakukan penyemprotan kita lakukan 5 hari sekali, kawan-kawan. Jadi sehingga bunga dan buah tidak mengalami kerontokan. Dan banyak sekali di antara kawan-kawan kita atau para subscriber juga bertanya mengenai masalah cara menangani rumput di selokan nih, kawan-kawan. Bisa dilihat ini rumputnya bersih. Nah, bagaimana caranya Bang agar tanaman cabai kita aman tetapi rumput di selokan ini tetap bersih? Nah, kita juga melakukan penyempraian, kawan-kawan, dengan menggunakan herbisida. Nah, seperti ini merupakan Piaron 80 WP. Jadi dengan herbisida Piaron ini sebenarnya ini khusus untuk rumput lulangan, kawan-kawan. Jadi rumput lulangan itu sangat susah sekali dikendalikan, disemprot, bahkan dia akan tetap tumbuh. Tetapi dengan menggunakan Piaron seperti ini, dosis yang kita pakai adalah 3 sendok makan. Tetapi kita mix juga dengan menggunakan herbisida kontak seperti contohnya Gromoxon, Noxon, atau yang sejenisnya. Jadi herbisida kontaknya kita hanya memakai 50 ml sudah cukup untuk satu tangki semprot. Jadi gabungan Piaron dengan herbisida kontak, jadi rumput akan bersih seperti ini. Jadi rumput lulangan akan ludes juga, kawan-kawan. Jadi tanaman cabai aman, bersih ya seperti ini. Bahan-bahan untuk penyemprotan hari ini kita memakai 4 jenis, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah kita memakai fungisida, yaitu merek dagangnya Bisromil seperti ini, dengan bahan aktif metalaksil 35%. Ini sangat bagus sekali untuk mencegah atau mengendalikan penyakit jamur, khususnya busuk daun ataupun Anthranoxa juga. Nah, dosis yang kita pakai untuk Bisromil atau bahan aktif metalaksil ini yaitu 3 sendok makan. Dan yang kedua, sudah tidak asing lagi ini bagi para petani cabai secara khusus, ini merupakan suplemen sel tanaman, yaitu merek dagangnya adalah Mordenpool.
Ini sangat bagus sekali untuk memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, serta merangsang pertumbuhan bunga. Jadi Morden Pool ini bisa digunakan di fase pertumbuhan atau fase vegetatif, dan juga bisa digunakan di fase generatif atau fase pembungaan pembuahan. Nah, dosis yang kita pakai Morden Pool inilah 3 tutupnya ini atau 30 ml untuk 1 tangki semprot. Dan yang ketiga, kita memakai yang namanya suplemen sel tanaman, yaitu merek dagangnya adalah Pitaron SL. Ini sangat bagus sekali untuk memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi atau jamur, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk. Jadi karena cuacanya tidak stabil, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, kita selalu menyelipkan setiap penyempraian menggunakan Pitaron SL agar tanaman tidak mengalami kena virus Gemini atau kuning daun, kawan-kawan. Dan yang keempat, kita memakai insektisida yaitu Best Pidor 25 WP. Ini dengan bahan aktif imidacloprid 25%. Ini sangat bagus sekali juga mengendalikan tungau maupun dan trip. Dosis yang kita pakai 3 sendok makan. Nah, kita selalu melakukan penyempraian dengan sistem rollingan insektisida. Biasa kita memakai Summit, Pegasus maupun Agrimax. Jadi dengan sistem rollingan itu hama tidak menjadi resisten atau kebal. Jika sudah resisten, maka sangat susah sekali biasanya mengendalikan tungau dan trip. Tanaman akan menjadi keriting. Nah, ini semua bahan-bahan ini untuk kita gabungkan untuk 1 kali semprot, kawan-kawan. Sehingga tanaman bisa subur, tidak menjadi keriting dan bebas dari serangan jamur. Kegiatan kita hari ini melakukan penyempraian di mana bertujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini bebas dari serangan jamur, bunganya tetap lebat, bebas dari namanya keriting daun. Sudah selesai kita lakukan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Di sini kita hanya berbagi pengalaman bagaimana cara merawat tanaman cabai, dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.